Halo student lovers, hutang seringkali memiliki konotasi yang buruk bagi setiap orang. Maka nggak heran kalau misalnya semua orang ya pengennya nggak punya hutang. Tapi gimana kalau suatu negara punya hutang? Coba komen di bawah. Hutang negara seringkali jadi isu sensitif di banyak negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Padahal mayoritas negara maju punya hutang yang jauh lebih besar dibandingkan negara berkembang. Ini artinya banyak sekali negara maju yang menerbitkan surat hutang dalam jumlah besar. Bahkan percaya nggak percaya, dalam peringkat 10 negara dengan hutang tertinggi, 8 diantaranya diduduki oleh negara maju. Sementara 2 sisanya diduduki negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi pesat, yaitu Cina dan juga India. Menariknya, Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya terkuat di dunia ini ternyata punya hutang terbesar di dunia yang mencapai sekitar 544.000 triliun rupiah pada awal tahun 2024. Jumlah hutang Amerika Serikat tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hutang Indonesia yang hanya sebesar 8.253 triliun rupiah pada awal tahun 2024. Bila dihitung presentasenya, maka hutang Indonesia hanya sekitar 1,5% dari total hutang Amerika Serikat. Jumlah yang kecil banget kan? Meski kelihatan kecil, tapi ngebandingin hutang negara berkembang seperti Indonesia dengan hutang negara maju seperti Amerika Serikat ini gak serta-merta relevan. Pasalnya, negara maju punya keistimewaan yang gak dimiliki oleh negara berkembang. Pada dasarnya, hutang yang dilakukan pemerintah gak jauh berbeda dari hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan suatu perusahaan berhutang buat ngebiayain proyek yang nantinya ngehasilin keuntungan lebih banyak. Maka hutang suatu negara bakal digunain buat pembangunan negaranya yang diprediksi bakal berdampak positif untuk negara tersebut di kemudian hari. Secara teknis, utang negara ditimbulin dari penerbitan surat utang negara atau SUN yang nantinya bakal dibayarkan di kemudian hari. Jadi intinya seperti utang piutang pada umumnya, tapi ini lebih kompleks karena ada sangkut pautnya sama negara asing. Pembayaran surat utang negara dijamin sepenuhnya oleh negara, sehingga resiko gagal bayarnya rendah banget, kecuali negara bersangkutan mengalami kebangkrutan. Walaupun resiko gagal bayarnya cukup rendah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada negara yang mengalami kebangkrutan dan timbullah gagal bayar. Sejauh ini ada 6 negara yang ngalamin kebangkrutan, yaitu Zimbabwe, Argentina, Ekuador, Yunani, Venezuela, dan Sri Lanka. Dalam perekonomian global, negara maju punya keistimewaan yang membuat mereka berani berutang dalam jumlah besar daripada negara berkembang. Berikut keistimewaan negara maju yang membuat mereka leluasa dalam berutang. Yang pertama, rasio pajak dan PDB tinggi. Keberanian negara maju dalam mengambil hutang dengan jumlah besar memiliki alasan yang cukup logis, yaitu dikarenakan pajak dan PDB mereka sangatlah besar. Tingginya rasio pajak dan PDB ini membuat negara maju lebih mudah dalam membayar utangnya meskipun dalam jumlah besar. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan negara berkembang yang memiliki rasio penerimaan pajak yang rendah dengan PDB tergolong kecil. Kecilnya rasio pajak dan PDB membuat negara berkembang berpotensi mengalami gagal bayar atau bahkan kebangkrutan. Secara teknis, penanganan atas kasus gagal bayar utang negara jauh lebih rumit daripada gagal bayar utang perusahaan. Pasalnya, aset negara tidak dapat disita untuk membayar kembali dana investor. Sehingga negara bersangkutan perlu melakukan negosiasi ulang yang seringkali merugikan investor. Kedua, peringkat hutang. Peringkat hutang memiliki kaitan yang erat dengan reputasi dan kondisi perekonomian suatu negara. Mayoritas negara maju memiliki peringkat hutang yang jauh lebih baik dibandingkan negara berkembang. Sebelum membeli surat utang negara, investor akan menghitung seberapa besar resiko investasinya.
Lagi-lagi negara maju memiliki keistimewaan berupa anggapan investor bahwa negara maju umumnya dianggap rendah resiko, sedangkan negara berkembang dianggap tinggi resiko. Peringkat keamanan utang memiliki beberapa kategori yang terdiri dari peringkat terbaik dengan kode AAA hingga peringkat terburuk dengan kode D. Hal ini jelas membuat negara maju lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Indonesia sendiri memiliki kategori peringkat utang dengan kode BBB yang berarti masih dalam golongan baik. Ketiga, tingkat bunga. Semakin rendah resiko gagal bayar, maka semakin rendah juga nilai bunga utangnya. Hal inilah yang membuat negara berkembang diakui sangat dirugikan dalam hal meminjam dana. Misalkan sebuah negara berkembang meminjam dana yang jumlahnya setara dengan negara maju, namun negara berkembang tersebut akan dikenai bunga lebih mahal dari negara maju. Beban bunga tersebut yang akhirnya menumpuk dan membuat negara berkembang lebih susah dalam melunasinya. Konsekuensinya, negara berkembang harus menerbitkan utang dalam mata uang asing yang lebih kuat untuk mengimbangi resiko agar investor mau membeli surat utangnya. Indonesia sendiri memiliki tingkat bunga hutang sebesar 6 hingga 7%, sedangkan Amerika Serikat memiliki tingkat bunga hutang sebesar 1%. Sangat jelas sekali ketimpangannya, bukan? Yang keempat, mata uang. Mata uang yang kuat membuat investor lebih percaya dalam berinvestasi karena memberikan rasa yang aman bagi dirinya. Hal ini membuat negara maju dapat lebih leluasa menerbitkan obligasi dalam mata uang mereka sendiri. Keuntungan ini tidak dimiliki oleh negara berkembang. Pasalnya, negara berkembang pada akhirnya akan menerbitkan surat utang dalam bentuk mata uang asing yang lebih kuat seperti dolar Amerika Serikat. Bila negara berkembang menerbitkan surat utang dalam mata uangnya sendiri, maka akan kesulitan untuk mendapatkan investor asing. Dalam hal ini, Amerika Serikat sangat diuntungkan karena dapat mencetak dolar hingga menarik peredaran dolar di seluruh dunia tanpa khawatir mata uang dolarnya akan merosot. Penerbitan surat utang negara berkembang seperti Indonesia dalam mata uang asing ini juga dapat merugikannya secara langsung bila kurs rupiah bernilai lebih rendah daripada nilai mata uang asingnya. Yang kelima, korupsi. Tingkat korupsi di negara maju umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan korupsi di negara berkembang. Penggunaan utang pada negara maju biasanya dikelola dengan sangat baik, sehingga hasil pembangunannya jauh lebih efektif. Sementara utang negara berkembang seringkali tidak tepat sasaran bahkan rawan dikorupsi, yang menyebabkan pembangunannya kurang terrealisasi dengan baik. Selain rendahnya angka korupsi, alasan negara maju berani berutang jumbo dikarenakan riwayat penggunaan dana dari utang di masa lalu yang efektif dan mampu membayar kembali hutangnya. Yang keenam, politik. Faktor politik di suatu negara sangat menentukan keberanian investor untuk berinvestasi di suatu negara. Pada umumnya, negara maju memiliki stabilitas politik yang tinggi karena estafet kepemimpinan dapat ditransformasikan dengan baik. Hal ini cukup berbeda dengan negara berkembang yang stabilitas politiknya rendah, terutama ketika menginjak di tahun-tahun pemilu. Isu-isu yang digaungkan oleh setiap kubu calon presiden membuat terpecahnya kalangan masyarakat. Selain itu, estafet kepemimpinan juga cenderung kurang baik di beberapa negara berkembang, lantaran ketidakterimaan beberapa golongan. Negara berkembang juga cenderung terjadi pemberontakan internal, bahkan seringkali terjadi kudeta di beberapa negara. Indonesia juga mengalami hal serupa, di mana negara kita harus menghadapi KKB yang kemungkinan besar didukung oleh negara asing yang memiliki kepentingan tertentu. Yang ketujuh, sumber daya manusia. Penduduk negara maju dikenal lebih memiliki pengetahuan yang lebih unggul dibandingkan negara berkembang. Meski demikian, adab dan perilaku juga dapat menjadi suatu pertimbangan. Negara yang memiliki penduduk berpengetahuan tinggi akan lebih dipercaya investor karena bila dana investasi digunakan untuk pembangunan negara, maka penduduk tersebut akan turut menjaga dan menggunakannya dengan baik. Kualitas penduduk berpengetahuan tinggi juga dipercaya untuk dapat beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Hal ini juga pastinya berpengaruh dalam tingkat pertumbuhan PDB negara tersebut.
Meskipun Indonesia dikenal dengan IQ yang rendah, namun masyarakat Indonesia cenderung memiliki adab yang baik dalam menerima kemajuan zaman, sehingga investor dapat mempercayakan investasinya di negara kita. Meskipun negara maju punya banyak keistimewaan daripada negara berkembang, tapi resiko gagal bayar tetap dapat membayangi negara manapun, baik negara maju maupun negara berkembang. Lalu bagaimana jika suatu negara gagal membayar hutangnya? Suatu negara gak bisa menyatakan kebangkrutan selayaknya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Hal ini karena sebuah negara tidak memiliki aset selayaknya perusahaan, sehingga pemerintah harus melakukan restrukturisasi untuk menegosiasikan ulang persyaratan kontrak utangnya dengan seluruh investornya. Langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF buat ngebantu memperbaiki sistem keuangannya atau bahkan nyediain dana darurat. Setelah itu, negara bersangkutan harus melakukan konferensi dengan investor dalam mengambil keputusan. Dalam konferensi tersebut, keputusan yang diambil kemungkinan besar ialah memperpanjang pengembalian utangnya atau bahkan menghapus sebagian pinjaman mereka. Meskipun upaya itu terkesan sederhana, tapi menyetujui rencana restrukturisasi tersebut gak semudah membalikkan telapak tangan. Faktor utamanya adalah jumlah dan jenis investor yang terlibat nyatanya seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Secara teori, investor ingin negara bersangkutan bisa membayar utangnya. Namun dalam praktiknya, perbedaan kepentingan dan faktor geopolitik membuat investor enggan bekerja sama. Beberapa investor mungkin gak setuju sama hasil konferensi atas persyaratan pinjaman mereka, kecuali persyaratan yang sama diterapkan kepada semua investor lainnya. Beberapa investor khawatir kalau uang yang mereka ampuni dalam pembayaran malah digunain buat ngebayar investor lain yang gak berpartisipasi. Oleh karena itu, investor lebih memilih buat memperpanjang jadwal pembayaran daripada mengurangi jumlah total utangnya. Menangani proses gagal bayar suatu negara ternyata sangat rumit dan perlu mengorbankan banyak pihak yang belum tentu mencapai kesepakatan. Lalu bagaimana dampak yang terjadi bila suatu negara tetap belum mendapat jalan keluar? Restrukturisasi utang yang berlarut-larut pastinya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat di negara gagal bayar tersebut. Orang dengan penghasilan di bawah rata-rata bakal jauh lebih tersiksa. Pasalnya, mereka bakal kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang jelas, ketimpangan sosial akan semakin terlihat jelas. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Hal ini tentunya menyebabkan meningkatnya kemiskinan, penurunan PDB nasional, semakin banyaknya penderitaan manusia, dan rendahnya angka harapan hidup. Setelah menyimak informasi tersebut, menurut kalian, gimana dengan utang Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 8.000 triliun? Apakah Indonesia bakal bisa ngebayar utangnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.